Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Di sini kami adalah kelompok 6, akan menjelaskan mengenai tentang pendapatan nasional. Selanjutnya, nah, di slide ini adalah nama anggota kelompok kami, yakni adalah 1, saya adalah Fikri Ananda, dengan NPM 2004 40109. Selanjutnya, Dan saya Damadwi Syahrial dengan NPM 2004 4010 146. Saya Eka Febrianti Vera dengan NPM 20044 010012. di slide awal, poin awal adalah mengenai definisi pendapatan nasional. Silakan dijelaskan untuk teman kami. Oke, baik. Pendapatan nasional memiliki dua definisi, yaitu definisi umum dan definisi menurut para ahli. Umumnya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Menurut beberapa ahli, pendapatan nasional bisa diartikan sejelasnya di bawah ini. Terdapat tiga ekonom yang menjelaskan, yaitu Alfred Marshall, Irving Fisher, dan Arthur Cecil Pigou. Kalau kita melihat dari penjelasan Arthur Cecil Pigou, pendapatan nasional itu bisa dibagi menjadi beberapa hal atau beberapa konsep yang akan dijelaskan di selandia selanjutnya. Nah, konsep pendapatan nasional tersendiri terdapat 6. Pertama, PDB. Intinya dalam konsep PDB itu adalah di mana lokasi ekonomi itu berjalan. Jadi kita tidak peduli siapa yang memproduksi warga negara mana, yang penting di wilayah yang sama. Sebagai contoh, suatu negara, katakanlah negara X, memiliki sebuah perusahaan dari negara J, yaitu perusahaan mobil yang terjadi di sana. Jadinya produksi mobil itu juga berkontribusi terhadap PDB negara tersebut. Nah, kedua itu produk nasional bruto atau PNB. Nah, perbedaannya PNB dengan PDB adalah PNB ini mementingkan kewarganegaraan seseorang. Contohnya negara Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, penduduk Indonesia kan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada yang ada di luar negeri. Contohnya negara Jerman. Nah, contohnya ini, penduduk ini yang berada di Jerman, ketika dia menghasilkan sesuatu, memiliki pendapatan, itu akan masuk ke PNB negara Indonesia. Tak peduli di mana dia bekerja, di mana dia berada, selama dia masih kewarganegaraan Indonesia, pemasukan itu akan masuk dalam PNB. Nah, kita memasuki ke dalam bab apa yang menentukan total produksi barang dan jasa. Pada umumnya, faktor yang menentukan produksi barang dan jasa itu terdapat 2, yaitu faktor produksi itu dibagi 2, yaitu capital dan labor. Nah, capital itu apa? Capital itu dasarnya adalah alat yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Jadinya, agar produksi itu bisa berjalan, kita tentu membutuhkan alat untuk memproduksinya. Seperti contoh di gambar ini, sebuah pabrik membutuhkan mesin untuk memproduksi bahan yang ia ingin produksi, ingin hasilkan. Nah, contoh yang kedua, misal kita ingin membangun sesuatu gedung tinggi. Nah, tentu kita salah satu alat yang dibutuhkan adalah crane atau derek yang bisa mengangkat barang besar itu. Nah, faktor produksi yang kedua adalah labor atau tenaga kerja. Nah, sebuah total produksi nggak akan ada gunanya kalau tidak ada yang namanya labor, meskipun ada alatnya. Karena dua hal ini adalah dua hal yang berhubungan. Nah, ini dijelaskan di dalam rumus yang terdapat di kotak putih yang dinotasikan dengan K sama dengan aksen, K aksen. Nah, maksud garis di atas ini ada menunjukkan bahwa seluruh faktor dari kedua hal ini dianggap konstan. Maksud konstan adalah
Ini dalam keadaan idealnya. Namun di fakta di lapangan biasanya banyak faktor yang tak terduga, misal alatnya ada yang bermasalah, cara kerja yang bermasalah seperti sakit, bermasalah dengan kontak, dan sebagainya itu. Nah, fungsi produksi sendiri, yaitu bisa dilihat di gambar ini, yaitu Y sama dengan F dalam kurung K, L. Nah, yang ketiga, pasokan barang dan jasa. Nah, jadinya ada dasarnya itu, jika kita ingin meningkatkan total produksinya, yaitu yang bisa dilakukan dalam kondisi ideal tentunya, yaitu meningkatkan salah satu faktor, entah itu alatnya, ataupun labor-nya atau para pekerja. Bagaimana pendapatan nasional bisa menyebar ke faktor produksi? Seperti yang telah kita bahas di bab 2, output total suatu perekonomian sama dengan pendapatan totalnya. Karena faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan total output barang dan jasa, faktor-faktor tersebut juga menentukan pendapatan nasional. Para ekonom telah mempelajari pasar faktor untuk memahami distribusi pendapatan. Misalnya, Karl Marx, ahli ekonomi abad ke-19 yang terkenal, menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan pendapatan modal dan tenaga kerja. Filsafat politik komunisme sebagai didasarkan pada teori Marx yang sekarang telah didiskreditkan. Beberapa faktor pun juga menjadi penyebab pendapatan nasional menyebar ke faktor produksi, seperti faktor harga yang dimana faktor harga produksi adalah jumlah yang dibayarkan kepada faktor produksi. Dalam perekonomian, di mana dua faktor produksi adalah modal dan tenaga kerja. Kedua faktor harga tersebut adalah upah yang diperoleh pekerja dan sewa yang dikumpulkan oleh pemilik modal. Bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri. Silakan. Baik, apa yang membawa supply and demand ke titik keseimbangan? Nah, di poin awal itu, keseimbangan dapat dibentuk jika pelaku konsumen atau penjual itu sama-sama tidak ingin menambah atau memotong sesuatu yang ia jual atau yang ia konsumsi. Jadi sama-sama konstan. Nah, yang di poin kedua itu keseimbangan juga dapat didapatkan jika supply dan demand itu ada pada titik yang sama. Tidak di atas dan tidak di bawah, jadi sama. Kondisi keseimbangan ini dinyatakan dengan bentuk sistematis atau matematis, kayak contoh di samping, yaitu ada demand sama dengan supply, QD sama dengan QS sama dengan QE. Nah, pembahasan mengenai QD, QS, QE ini akan saya jelaskan di bagian slide selanjutnya. Nah, mengenai pembahasan tadi, yaitu QD, QS, sama QE, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa demand itu sama dengan supply akan menghasilkan titik keseimbangan. Jadi bukan demand lebih tinggi daripada supply atau yang kebalikannya, tapi juga demand sama supply ini sama-sama dengan konstan atau sama dengan. Sehingga saat maka pada kondisi keseimbangan ini, kuantitas demand atau QD tadi, quantity demand itu akan sama dengan quantity supply. Sudah saya jelaskan tadi kan, dan akan membentuk kuantitas keseimbangan. Bisa lihat di foto tadi, itu ada bahwa jika nilai supply-nya adalah 5 dan demand-nya 5, maka akan membentuk sebuah bentuk yang bagus. Selanjutnya. Kesimpulannya ialah, faktor-faktor produksi dan teknologi produksi menentukan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Peningkatan salah satu faktor produksi atau kemajuan teknologi meningkatkan output. Tingkat bunga real menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk output perekonomian. Atau secara setara penawaran dana pinjaman atau tabungan dan permintaan dana pinjaman atau investasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih juga telah menyaksikan